Korea Utara siarkan Premier League tetapi banyak sensornya. Negara Korea Utara akhirnya menyiarkan Liga Inggris di musim ini. Siarannya tidak langsung, banyak hal yang disensor. Plus tidak ada nama pemain Tottenham yakni Son Heung-min. Dilansir oleh The Guardian, Korea Utara mulai menyiarkan Premier League pada Januari kemarin lewat Korean Central Television. Namun yang disiarkan di Januari itu merupakan pertandingan di awal musim. Dan anehnya durasi pertandingannya juga dipotong. Normalnya adalah 90 menit tetapi bisa menjadi 60 menit. Asnawi Mangkualam masuk ke dalam 11 pemain terbaik paruh musim di T-League One. Pemain Indonesia yakni Asnawi Mangkualam mengukir rekor api ketika masuk ke dalam 11 pemain terbaik paruh musim di T-League di musim kali ini. Dia masuk ke dalam The Best Starting 11 dalam pemain terbaik yang mentas dalam setengah musim di kasta tertinggi sepak bola Thailand tersebut. Semenjak awal musim, pemain berusia 25 tahun itu memang tampil cukup konsisten bersama T-Port. Dari 24 laga yang sudah dijalani, dia memainkan 21 pertandingan, di mana 14 diantaranya sebagai starter dan 7 kali diantaranya masuk dari bangku cadangan. Oleh Romani kaget Gaya main di Liga Inggris. Oleh Romani tak memungkiri kalau proses adaptasinya bersama Oxford United sempat kesulitan karena perbedaan gaya main dari tim tersebut. Namun perlahan tapi pasti dia bisa berhasil mengikuti permainan cepat di Liga Inggris. Ya, yang saya lihat dengan sangat cepat adalah sepak bola di sini berjalan begitu cepat. Temponya sangat tinggi, jadi ini sedikit berbeda dari yang biasa saya alami dari Belanda, ujar dari pemain timnas Indonesia tersebut. Mikel Merino optimis Arsenal bisa juara Liga Champion. Pemain Arsenal yakni Mikel Merino optimis timnya bisa menjadi juara Liga Inggris musim ini pasca kalahkan PSV Eindhoven 7-1. Merino mengatakan setiap tim yang bermain di kompetisi ini harus berpikir untuk bisa menjadi juara. Di perempat final mereka dipastikan akan menghadapi lawan yang jauh lebih sulit antara Real Madrid atau Atletico Madrid. Namun Mikel Merino tetap optimis bahwa Arsenal bisa menghadapi tantangan tersebut. Totti sebut Paulo Dybala sebagai pemain terbaik di Serie A. Mantan kapten AS Roma yakni Francesco Totti melontarkan pujian untuk Paulo Dybala. Totti menilai bahwa Dybala sebagai pemain terbaik di Serie A saat ini. Meski beberapa kali diganggu dengan cedera, Dybala sejauh ini sudah mengemaskan 8 gol dan juga 4 assist. Dan Totti menyebut bahwa Dybala sebagai pemain terbaik di Serie A yang punya gaya main paling mirip dengan dirinya. Jorge Mendes pastikan Yamal bakal tekan kontrak baru. Agen kenamaan Eropa yakni Jorge Mendes buka suara terkait rumor masa depan dari kliennya yakni Lamine Yamal, yang memastikan bahwa sang winger akan tetap melanjutkan karirnya bersama Barcelona. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Mendes memastikan bahwa Yamal tidak akan meninggalkan Barcelona di akhir musim nanti. Sang pemuda berkomitmen penuh untuk bisa melanjutkan karirnya bersama Barcelona dan dia tidak tergoda untuk pindah ke klub yang lain. Mantan pelatih AC Milan Paulo Fonseca dihukum 9 bulan. Mantan pelatih AC Milan yakni Paulo Fonseca mendapatkan larangan melatih selama 9 bulan. Hukuman ini diberikan akibat aksi yang agresif terhadap wasit di Liga 1 Prancis. Fonseca awalnya diperkirakan akan mendapatkan larangan 7 bulan. Namun LFP memutuskan sanksi lebih berat dengan melarangnya melatih hingga 30 November. Selain itu, ia juga dilarang memasuki ruang ganti sebelum pertandingan atau saat jeda hingga 15 September. Ini membuatnya tak bisa memberikan instruksi langsung kepada timnya tersebut. Bayern Munchen kalahkan Bayer Leverkusen. Bayern Munchen sukses mengandaskan Bayer Leverkusen dengan skor akhir 3-0 dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champion. 2 gol kemenangan dari Munchen atas Leverkusen diborong oleh Harry Kane, di mana salah satunya lewat eksekusi penalti dan 1 gol lainnya dicetakkan oleh Jamal Musiala. Dengan hasil ini, Munchen berpeluang besar melaju ke babak perempat final. Namun masih ada leg kedua yang bakal digelar di kandang Leverkusen pada tengah pekan depan. Feyenoord kalah dari Inter Milan. Inter Milan sukses membungkam Feyenoord dengan skor akhir 2-0 dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champion. 2 gol kemenangan Inter di markas Feyenoord masing-masing dicetakkan oleh Marcus Thuram di babak pertama dan juga Lautaro Martinez di babak yang kedua. Dengan hasil ini, Inter sangat difavoritkan lolos ke babak perempat final. Inter gantian akan menjadi tuan rumah dalam laga leg kedua yang akan digelar pada tengah pekan depan.
Pauku bersih kartu merah, Barcelona tetap menang. Barcelona menghadapi tantangan berat di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Harapan meraih hasil positif sempat terancam sejak awal pertandingan. Pauku bersih mendapatkan kartu merah pada menit ke-22. Meski bermain dengan 10 orang, Barcelona tidak menyerah. Mereka akhirnya mampu mencetakkan kemenangan lewat aksi dari Rafinha. Kemenangan ini memberikan Barcelona keuntungan besar jelang laga-leg yang kedua. Mereka hanya perlu mempertahankan keunggulan untuk lolos ke babak perempat final. Liverpool tunjukkan pada PSG bahwa sepak bola itu kejam. Liverpool berhasil meraih kemenangan mengejutkan atas PSG di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pasukan dari Arne Slot menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari Harvey Elliott. Pertandingan yang berlangsung di Parc des Princes tersebut diwarnai dominasi oleh PSG. Namun Liverpool mampu memanfaatkan satu peluang emas untuk bisa menjadikan gol. Ketajaman lini depan milik PSG terhalang oleh penampilan gemilang dari kiper Liverpool Alisson Becker dan rapatnya pertahanan dari Liverpool. Bahkan gol dari Vicky Kvaratskhelia di menit ke-20 dianulir wasit karena offside setelah pengecekan dari VAR. Jatuh bangun Alisson selamatkan gawang Liverpool. Kemenangan Liverpool atas PSG tak mungkin bisa diraih tanpa penampilan gemilang oleh Alisson Becker. Ia berjibaku untuk bisa menyelamatkan gawang timnya dari kebobolan. Liverpool patut amat berterima kasih kepada Alisson. Liverpool patut amat terima kasih kepada Alisson atas penampilan cemerlangnya melawan PSG tersebut yang menggagalkan seluruh peluang mengancam dari tuan rumah. Ini yang kemudian menjadi basis kemenangan Liverpool di laga tersebut. Arne Slot sebut Liverpool dirugikan wasit di markas PSG. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot sangat senang dengan keberhasilan anak asuhnya meraih kemenangan di markas PSG. Tetapi Slot mengakui keberuntungan memang faktor besar di balik keberhasilan anak asuhannya membawa pulang hasil positif dari Prancis, karena Liverpool berkali-kali dirugikan oleh wasit. Szczesny di Barcelona dari opsi darurat kini menjadi penyelamat. Szczesny menunjukkan performa apik saat Barcelona berjumpa dengan Benfica pada dua leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Mantan kiper Arsenal itu melakukan aksi gemilang yang memungkinkan Barcelona tak bisa kebobolan. Szczesny membuat 8 kali penyelamatan. Football memberikan nilai 9,1 untuk Szczesny, nilai tertinggi dibanding para pemain yang lain. Nilai itu tidaklah berlebihan jika melihat situasi dari Szczesny sepanjang laga. Bukan hanya soal penyelamatan, akan tetapi bagaimana upaya membantu Barcelona keluar dari tekanan. Lautaro Martinez menjadi pemain tertajam Inter Milan di Liga Champions. Lautaro Martinez menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan Inter Milan di markas Feyenoord 2-0. Lautaro kini menjadi pemain tertajam Inter Milan di Liga Champions. Gol ke gawang Feyenoord menambah koleksi gol El Toro menjadi 6 gol dalam 9 pertandingan di Liga Champions. Secara keseluruhan Lautaro Martinez berarti sudah mengemaskan 18 gol dalam total 53 penampilannya di UCL. Lautaro Martinez mematahkan rekor dari Sandro Mazzola yang mengoleksi 17 gol sebagai pemain era suri paling produktif di sejarah European Cup atau format lama dari Liga Champions. Ruben Amorim tolak peluang pulangkan Alvaro Caceres. Manajer Manchester United Ruben Amorim dikabarkan telah mengabaikan peluang untuk bisa memulangkan Alvaro Caceres dari Benfica pada bursa transfer Januari dengan opsi pembelian hanya senilai 15 juta pound sterling saja. Menurut laporan Ogojo, Ruben Amorim memilih untuk bisa mengabaikan klausul tersebut dan MU sendiri malah akhirnya memutuskan untuk bisa mendatangkan Patrick Dorgu dari Leicester dengan harga mencapai 25 juta pound sterling. Mo Salah enjoy di Liverpool mau bertahan di Anfield. Mohamed Salah menikmati waktu terbaiknya di Liverpool musim ini. Si Raja Mesir diyakini bakal memperpanjang kontraknya di Anfield Stadium. Kontrak Salah di Liverpool bakal habis di akhir musim ini, tepatnya di Juni 2025. Dan sejauh ini belum ada pembaruan kontrak dari klub untuk sang winger 32 tahun tersebut. Dan mantan pelatih Mo Salah di timnas U20 Mesir yakni Dia El Sayed jadi salah satu yang mendukung Mo Salah untuk tetap bertahan di Liverpool. Dia yakin betul bahwa mantan pemain asuhannya itu bakal bertahan di Anfield Stadium.
Marco Rose segera dipecat, RB Leipzig cari pengganti. Kesabaran RB Leipzig untuk Marco Rose nampaknya telah menipis. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Dortmund belum siap untuk bisa mendepak sang pelatih dalam waktu yang dekat. Mantan manajer Manchester United yakni Erik ten Hag sempat dikabarkan menjadi salah satu incaran dari RB Leipzig untuk bisa menggantikan Rose. Ten Hag sendiri saat ini tengah menganggur semenjak dipecat oleh MU pada November yang lalu. CSS dirayu tinggalkan Venezia yang di ujung degradasi. Kapten Timnas Indonesia yakni CSS saat ini tengah dirayu untuk bisa meninggalkan Venezia yang kini berada di jurang degradasi. Udinese disebut-sebut menjadi garda terdepan untuk bisa mengamankan jasa pemain musim panas mendatang. Toto Udinese menyebutkan kalau sang agen dari sang pemain sudah menerima sejumlah proposal penawaran untuk kliennya tersebut, termasuk pula dari Udinese yang mencoba menggait kapten Timnas Indonesia itu. Tahun lalu gagal, MU mulai rayu lagi Andre Lunin. MU dikabarkan mengincar kiper milik Real Madrid yakni Andre Lunin. Hal itu diungkapkan oleh pakar transfer Oke Diario yakni Eduardo Inda. Manchester United dikabarkan menginginkan Lunin sebagai pengganti dari Andre Onana, kiper Kamerun yang pernah belajar di Akademi Barcelona. MU mencari kiper baru menyusul performa dari Andre Onana yang angin-anginan. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa Amorim mencari pemain lain untuk bisa menggantikan Onana yang tidak tampil mengesankan dalam beberapa bulan terakhir.